Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas 30 versi Al-Quran yang berbeda. Muslim mengklaim bahwa hanya ada satu Al-Quran yang terjamin, terjaga, dan terpelihara keasliannya sejak zaman Muhammad sampai sekarang hingga sampai akhir zaman. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala alias Allah SWT sendiri yang menjaga, memelihara, dan menjamin keasliannya. Muslim sejak kecil diajarkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang bersifat abadi, sempurna, terjaga, dan terpelihara, serta tidak bisa diubah oleh siapapun. Hanya ada satu Al-Quran yang sama persis di seluruh dunia. Tapi, tahukah wahai para sahabat Satria Nusantara bahwa Al-Quran yang sekarang digunakan oleh Muslim hanya satu dari 700 tradisi atau 700 versi Al-Quran yang pernah ada antara awal abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi atau antara tahun 736 hingga tahun 905 Masehi. Dari 700 tradisi atau versi Al-Quran, kemudian dipilih sebanyak 30 Al-Quran. Sekarang Muslim mengenal sebagai 30 Qiraat Al-Quran. Qiraat adalah bentuk jamak dari qiraah yang artinya menggabungkan huruf dan kalimat satu sama lain dalam bacaan. Qiraah berarti bacaan atau cara membaca Al-Quran yang dilakukan oleh imam dalam Islam. 30 qiraat Al-Quran sebenarnya bukan hanya cara membaca yang berbeda, namun sesungguhnya 30 qiraat ini berasal dari 700 versi atau tradisi Al-Quran yang memiliki perbedaan kata, kelompok kata atau frase, dan perbedaan tanda baca. Let's check it out. Kita bahas asal-usul 30 qiraat dari 700 tradisi atau versi Al-Quran yang berbeda-beda. Pertama, pada tahun 936 Masehi, Abu Bakar Ahmad bin Musa bin Al-Abbas bin Al-Mujahid Al-Baghdadi atau Ibnu Mujahid memilih 7 dari 700 versi Al-Quran yang ada. Kedua, pada tahun 1194 Masehi, Al-Syatibi memilih 14 dari 700 versi Al-Quran yang ada. Ketiga, pada tahun 1429 Masehi,
Ibnu Al-Jazari memilih 9 dari 700 versi Al-Quran yang ada. Jadi, yang diklaim sebagai 30 qiraat berasal dari 7 ditambah 14 ditambah 9 yang berasal dari total 700 versi atau tradisi Quran. Ladalah dari 700 versi Al-Quran yang diambil cuma 30 toh. Komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri Mesir memilih Al-Quran Hafs dari Asim sebagai Al-Quran resmi dan mencetaknya pertama kali pada tanggal 10 Juli tahun 1924. Lalu komite memerintahkan secara diam-diam membuang 29 Al-Quran versi lainnya ke Sungai Nil dengan harapan tak ada seorang pun di seluruh dunia mengetahuinya. Al-Quran versi yang berbeda-beda dari berbagai negara ini dibawa dengan perahu atau sampan lalu diceburkan ke Sungai Nil. Mak cemplung, 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 biur, biur, biur. Namun mereka ternyata tidak sadar bahwa 26 di antara 30 Al-Quran masih bisa dilacak sampai sekarang. Karena yang dibuang ke Sungai Nil cuma Al-Quran yang dibawa oleh para mahasiswa yang datang dari berbagai negara untuk belajar ke Mesir. Sementara Al-Quran di tiap-tiap negara ya nggak terpengaruh lah ya. Seorang murtadin dari Turki dan sekaligus pakar Al-Quran bernama Hatun Tash berhasil menemukan kembali 26 versi Al-Quran dari seluruh dunia dan menghadirkan kembali pada tanggal 7 Agustus tahun 2016, termasuk di dalamnya Al-Quran Hafs. 26 versi Al-Quran dengan teks atau tulisan berbahasa Arab yang berbeda-beda itu yakni 1. Al-Quran versi Hafs atau yang sekarang resmi digunakan. 2. Al-Quran versi Wars. 3. Al-Quran versi Khalun. 4. Al-Quran versi Al-Bazi. 5. Al-Quran versi Khunbul. 6. Al-Quran versi Al-Duri. 7. Al-Quran versi Al-Suri. 8. Al-Quran versi Hisham. 9. Al-Quran versi Ibn Dakwan. 10. Al-Quran versi Khalaf.
11 Al-Quran versi Kalat, 12 Al-Quran versi Al-Duri Al-Kisai, 13 Al-Quran versi Abul Harith, 14 Al-Quran versi Ibn Ayyash, 15 Al-Quran versi Ibn Wardan, 16 Al-Quran versi Ibn Jamas, 17 Al-Quran versi Ruwais, 18 Al-Quran versi Raf, 19 Al-Quran versi Ishaq, 20 Al-Quran versi Idris Al-Haddad, 21 Al-Quran versi Abu Amir Al-Ala, 22 Al-Quran versi Ibn Amir, 23 Al-Quran versi Hamzah, 24 Al-Quran versi Abu Ba'asim, 25 Al-Quran versi Ruh, 26 Al-Quran versi Hubah. Sementara 4 Al-Quran versi lainnya tidak bisa dilacak lagi. Al-Quran Hafs saat ini dipergunakan sekitar 92% Muslim di seluruh dunia, baik kalangan Islam Sunni maupun Islam Syiah. Sementara sejumlah kecil Muslim tetap menggunakan Al-Quran versi yang berbeda. Sebagai contoh, 1. Al-Quran bahasa Arab versi Warsh digunakan oleh Muslim di Maroko, Aljazair, Mauritania, Sahara, Afrika Barat, dan sebagian kecil Tunisia, atau digunakan sekitar 4% Muslim di seluruh dunia. 2. Al-Quran bahasa Arab versi Al-Duri digunakan oleh Muslim di Sudan, Chad, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan sebagian Yaman, atau dipakai sekitar 2% Muslim di seluruh dunia. 3. Al-Quran bahasa Arab versi Khalun digunakan oleh Muslim di Libya dan sebagian besar Tunisia, atau digunakan 1% Muslim di seluruh dunia. 4. Al-Quran bahasa Arab versi Hisham digunakan oleh sebagian Muslim di Yaman, atau dipakai 1% Muslim di seluruh dunia. Dan masih ada Al-Quran bahasa Arab versi lainnya yang digunakan oleh Muslim di berbagai belahan di dunia sampai saat ini, namun dengan jumlah yang sangat sedikit. Menurut Hatun Tash, ada sekitar 93.000 perbedaan di antara 30 versi Al-Quran di seluruh dunia. Waduh, ternyata begitu toh sejarahnya. Ternyata 30 versi Al-Quran perbedaannya sangat banyak sekali. Wahai saudara-saudara semua, Fabi ayi alai Rabbikuma tukasiban, yang artinya, maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan? Demikianlah sejarah 30 versi kitab Al-Quran
yang berbeda-beda di berbagai penjuru dunia. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.